moga-moga aja timnas Indonesia bisa lebih oke buat kedepannya. Dan untuk PSSI, mungkin ke depan kami akan lebih keras nih. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, kita masih lagi juga terngiang-ngiang bagaimana Sinteyong dipecat daripada ketua pelatih timnas Indonesia. Tetapi ini sudah berlaku, jadi apa yang kita hadapi di depan ini fokus untuk 4 laga perlawanan, dan siapapun pelatihnya itu tetap kita dukung dan beri semangat yang sepenuhnya. Semoga saja Indonesia ini akan berada pada satu tahap sepak bola yang mungkin akan menjadi lebih baik lagi selepas ini. Memang kita akui Sinteyong telah banyak membawa perubahan kepada ataupun terhadap timnas Indonesia dalam persepak bolaan sejak 5 tahun kebelakangan ini. Bermula daripada 2020 sehinggalah 2025. Saat ini dipimpin oleh Sinteyong sebagai kepala pelatih, itu banyak telah mengembangkan sepak bola di Indonesia. Di antaranya meningkatkan kedisiplinan pemain. Kalau dulu pemain timnas Indonesia, anda kira lah mungkin di Asia lah, dan sekarang ini di Indonesia disiplin pemain itu begitu baik sekali. Mereka punya disiplin yang tinggi. Sinteyong ini dia menerapkan secara fisik dan mental. Itu yang diterapkan lebih awal ketika dia mula-mula tahun 2020 memimpin ini. Fisik dan mental itu dibangunkan dengan menjaga pola cara pemakanan pemain-pemain ini. Kalau dulu goreng-gorengan pun dimakan, tapi bila ada Sinteyong masuk, dia tidak membenarkan makanan gorengan untuk para pemain. Malahan dia menjaga ekosistem pemakanan dan kebugaran pemain itu. Kemudian meningkatkan taktik, kemudian mengembangkan pemain muda. Contohlah Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Fikri yang sudah abroad di luar negeri. Rekomendasi Sinteyong untuk mereka mencari pengalaman lagi di luar. Jadi banyak sebenarnya apa yang Sinteyong telah lakukan untuk timnas Indonesia. Oke, saya akan mengulas nanti di akhir video ini apakah pencapaian yang telah Sinteyong capai ketika menjadi kepala pelatih selama 5 tahun di timnas Indonesia. Memang sedih, beliau kini bukan lagi menjadi kepala pelatih. Apapun kedepannya kita doakan untuk Sinteyong tetap menjaga hubungan yang baik dengan Indonesia, dan tetap jasanya akan dikenang oleh kesemua rakyat Indonesia yang telah membawa bola sepak ataupun persepak bolaan di Indonesia ini ke tahap level yang sangat tinggi sebenarnya. Oke, yuk kita simak dulu video ini guys. Ini yang saya ingin reaksi pada hari ini, yaitu langsung disorot dunia. Pesan terakhir Sinteyong, 9 poin utama yang ditargetkan PSSI selepas ini. Jadi sosok pelatih baru terungkap. Yuk kita simak dulu video ini guys. Usai sudah kebersamaan serta beragam kisah timnas Indonesia dengan Sinteyong. Yap, tepat pada hari Senin 6 Januari 2025 pukul 12 siang, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir secara resmi telah memberhentikan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Tentu saja keputusan ini cukup menuai pro kontra, sebab tak sedikit yang berasumsi kalau Piala AFF emang sengaja dijadikan senjata untuk menumbalkan Coach Shin. Nah, di balik itu semua, Coach Shin sendiri tetap berusaha menerima keputusan yang ada, walaupun pastinya sakit sih, asli deh. Sementara itu, terkait pelatih baru yang menurut Pak Erick akan datang pada tanggal 12 Januari nanti, setidaknya muncul beberapa kandidat, yang mana salah satunya adalah Louis van Gaal. Namun kembali lagi, tepatkah keputusan PSSI kali ini? Dan benarkah ini murni hasil evaluasi berdasarkan performa, atau ada hal lain di baliknya? Sinteyong tadi pagi, dan Coach Sinteyong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih.
Yap, itu tadi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan Pak Erik terkait hasil evaluasi besar-besaran kepada Shin Tae-yong. Dan secara sepakat, PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Yap, sepak bola memang kejam. Dan bagian terkejamnya lebih sering muncul di saat kita semua merasa bahagia. Namun bagaimanapun, kita harus move on untuk melangkah maju. Tak bisa dipungkiri kalau selama kurang lebih 5 tahun melatih timnas, Coach Shin telah banyak menorehkan banyak hal positif. Memang trofi itu nggak berhasil ia persembahkan, namun lebih dari itu, progres nyata yang ia bangun dari sejak pertama kali datang, pada akhirnya mampu membuat timnas Indonesia sampai di titik sekarang ini. Sudah tentu ramai yang sedih dengan pemergian Shin Tae-yong ini kan guys. Kalau siapalah berminat di negara ASEAN ini, maukah Shin Tae-yong ini menjadi kepala pelatih kepada mereka? Saya pikir dia tidak mau lagi di ASEAN ini. Kalau di ASEAN dia hanya inginkan di Indonesia ya. Mungkin dia akan kembali ke Korea Selatan gitu. Ramai yang menunggu-nunggu klub-klub di sana kelibat Shin Tae-yong ini ataupun negara-negara lain. Berkaca dari hasil preskon PSSI setidaknya ada 9 poin utama yang menarik untuk disimak. Pertama adalah soal hasil saat melawan China. Jadi faktor terbesar alasan PSSI memecat STY. Kedua, Coach Shin dinilai kurang komunikatif dengan pemain diaspora seperti Elkan Bagot contohnya. Ketiga, masalah Eleanor Renders yang di depan media, Coach Shin bilang dia tidak cukup baik untuk masuk skuad timnas Indonesia. Keempat, soal pengumuman pelatih baru adalah tanggal 12 Januari, sedangkan tanggal 11 Januari dikabarkan sudah mendarat di tanah air. Kelima, PSSI kabarnya sudah melakukan interview dengan 3 pelatih dengan harapan hasil akhir 1 untuk asisten. Salah satu calon pelatih yang sudah diinterview adalah Patrick Kluivert, legenda timnas Belanda. Ketujuh, sampai detik ini, PSSI masih terus berupaya mencari sosok direktur teknik. 8, akan ada 1 asisten tambahan baru untuk rangkap jabatan ke timnas U23. 9, akan ada 3 pemain untuk timnas senior yang prosesnya akan segera diurus. Mereka adalah Ole Rumeni, Jairo, dan Michelle Becker. Nah, khusus Becker, berkasnya masih dicek lebih dalam dan ada peluang masuk ke CES. Ya intinya 11-12 lah, kayak kasusnya Martin Paes. Oke, ini menarik. Ada 9 poin tadi dia katakan yang perlu disimak. Apapun yang alasan-alasan diberikan itu, saya tetap mendukung Bapak Erick Thohir walau macam manapun, tanpa mengurangi penghormatan saya kepada Shin Tae-yong juga ya. Sebenarnya saya pun suka juga Shin Tae-yong kekal di timnas Indonesia. Tetapi adalah alasan yang mungkin menyebabkan Bapak Erick Thohir yang punya juga pengalaman yang luas memimpin klub Inter Milan selama 5 tahun, sekarang ini masih lagi memimpin Oxford United dan punya banyak connection di Eropa dan punya hubungan yang baik dengan FIFA. Dia juga bisa membawa pemain-pemain yang termahal di Eropa yang punya keturunan Indonesia dan banyaklah pengalaman ini. Jadi saya tetap mendukung juga Bapak Erick Thohir ya. Karena dia sekarang ini pengendali kepada Ketua Umum PSSI. Jadi perlu juga kita beri penghormatan dan perlu kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Shin Tae-yong juga. Itu yang penting. Tidak mengurangkan sedikit pun kita punya apresiasi penghormatan kita kepada Coach Shin Tae-yong ya. Oke, kita lanjut guys. Ya, berkaca dari 9 poin tadi, tentu saja yang menarik adalah soal pelatih baru. 1 kandidat udah di-spill, yakni Patrick Kluivert. Lalu ada juga yang bilang Louis van Gaal. Jelas dari sisi track record, Van Gaal jauh lebih unggul. Hanya saja, dia lebih cocok jadi dirtek, mengingat usianya udah 73 tahun plus punya riwayat penyakit kronis. Jika Kluivert, sebagai pemain dia memang top pada masanya. Tapi sebagai pelatih, sorry to say, mediocre Paul. Dimana dia baru aja didepak dari tim Liga Turki, Adana Demirspor pada bulan Desember lalu dan baru bertugas selama 6 bulan. Ingat, baru 6 bulan udah dipecat. Nah, di klub tersebut dia mencatatkan 8 kemenangan, 6 seri dan 6 kali kalah. Oke juga, dan saat 8 ini kemenangan. berstatus tanpa klub sejak bulan Desember 2023. Lalu pengalamannya di level internasional bagaimana? Kluivert pernah jadi pelatih interim timnas Curaçao dengan catatan 1 kemenangan.
2 hasil imbang, dan 3 kekalahan dari 6 pertandingan. Dan calon lainnya yang disebut-sebut adalah Massimiliano Allegri. Pertanyaannya, Allegri ini orang Italia yang secara konsep bermain sama pragmatisnya dengan STY, yakni pola 3 back. Pun begitu dengan Van Gaal yang dalam gameplaynya sangat mengedepankan taktik 3-5-2 atau 3-4-3. Jadi bisa ditarik kesimpulan, kalau memang sebenarnya urgensi pergantian pelatih dari sisi hasil memang nggak ada. Namun kembali lagi, semua itu baru bisa terlihat paling enggak 11 Januari mendatang soal siapa pelatih barunya. Nah, betul. 11 nanti ya. Tanggal 11 dan 12 lah. Menjadi tanda tanya. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja PSSI nggak blunder besar dengan keputusan ini. Dan Coach Shin, sebagaimana Pak Sumarji bilang, memberikan pesan terakhir dengan mendoakan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Tentu saja Coach Shin bagaimanapun sangat mencintai negara ini. Bahkan ia juga udah mendirikan akademi sepak bola sebagai bagian untuk mencetak bibit-bibit unggul. Yap, STY dan Indonesia selamanya akan menjadi sejarah. Dan Coach Shin akan selalu diingat sebagai pelatih yang mampu membuat publik tanah air mencintai lagi timnasnya. Datang di saat terpuruk dan terusir pergi saat cahaya terang itu mulai bersinar. Sukses selalu dimanapun berada. Kalau Mimin pribadi sebenarnya cukup sedih, tapi ya begitulah sepak bola dan begitulah kehidupan. Yang penting moga-moga aja timnas Indonesia bisa lebih oke buat kedepannya. Dan untuk PSSI, mungkin ke depan kami akan lebih keras nih. Ada pro dan kontra lah kan guys, pro dan kontra, dan banyak yang bermain di pikiran kita apa sebenarnya sudah berlaku, tetapi kita tidak dapat menyimpulkan keadaan secara detailnya yang sebenarnya. Kenapa secara tiba-tiba semua ini terjadi dengan begitu cepat sekali? Wah, jadi kita macam tertanya-tanya juga kan. Satu kejutan yang sangat orang ramai ataupun netizen sulit untuk menerimanya. Begitu. Tapi walau apapun, timnas Indonesia ini perlu didukung. Walau siapapun pelatihnya guys, perlu ada dukungan, perlu semangat, perlu kuat mental. Oke guys, admin Mimin ini nampak macam sulit juga untuk menerima keadaan ini. Ya, memang kita paham. Saya pun sendiri memang sulit untuk menerima. Kenapa secara tiba-tiba masih lagi dalam kualifikasi, ada 4 laga yang belum diselesaikan dengan tuntas dan Indonesia kini berada di posisi yang ketiga di grup klasmen ini dengan 6 poin, berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia. Dan kepala pelatihnya pada saat itu ialah Shin Tae-yong. Tetapi secara tiba-tiba dipecat begitu saja tanpa alasan yang kukuh, tanpa alasan yang konkret, yang kokoh ya, yang kita pun tidak pasti keadaan sebenarnya. Tetapi apapun yang ingin saya ceritakan di sini, kita perlu menghormati keputusan ini dan kita jangan lupa untuk mengingati jasa-jasa Shin Tae-yong dan kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada beliau. Karena beliau, seperti yang Mimin katakan tadi, walaupun tidak membawa apa-apa trofi, tetapi dia telah membawa suasana sepak bola di Indonesia selama 5 tahun ini. Semua orang yang kurang minatnya pada sepak bola itu telah menonton sepak bola Indonesia ini. Dan sekarang ini tertunggu-tunggu, bila lagi Indonesia main, bila lagi Indonesia main. Media-media semua tertumpu ke Indonesia di sepak bolanya. Oke, Shin Tae-yong di tahun 2020, seawal-awal dia datang ke Indonesia, dia telah membawa Indonesia ini runner up di Piala AFF 2020. Meskipun akhirnya kalah daripada Thailand dengan agregat 2-6 pada saat itu. Kemudian Shin Tae-yong juga telah membawa Indonesia ini lolos ke Piala Asia 2023. Ini Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, menang telak ya 7-0 melawan Nepal di kualifikasi grup. Dan ini sebenarnya keberhasilan ini bukan saja di
timnas senior U17, U20, U23 semua lolos ke Piala Asia putaran akhir. Jadi itu antara yang dilakukan Sinteyong, yaitu membawa bibit-bibit muda ini di kelompok umur dan menciptakan tactical mengikut kesesuaian pemain-pemain yang dulunya pemain-pemain ini agak kurang disiplin, tetapi sekarang dia membawa kepada disiplin yang tinggi, latihan yang sangat kuat, sangat berat untuk dihadapi, dan juga menjaga segala struktur pola pemakanan dan juga kesehatan kebugaran mereka. Kemudian itulah pengembangan generasi muda itu yang paling penting. Karena pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Aran Pertama, Asnawi Mangku Alam, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dulu ada Elkan Bagot, itu yang dibina oleh Sinteyong sendiri, sehingga kan mereka abroad ke luar negeri pun itu atas rekomendasi Sinteyong untuk mencari menimba pengalaman di luar. Dan sekarang ini di grup kualifikasi Piala Asia U20 juga itu pencapaian Sinteyong, yang itu mengalahkan Vietnam juga 3-2. Kemudian yang paling pentingnya saya suka yaitu transformasi mental dan cara permainan Indonesia itu. Karena saya teringat dulu Indonesia ini pemain-pemainnya tiada yang berani, takut pegang bola. Tapi di bawah kendali Sinteyong, pemain jadi berani pegang bola. Dia punya pasingan-pasingan shotnya ataupun pasingan pendeknya cantik. Itu antara salah satu tactical Sinteyong lah. Sinteyong juga membawa kemenangan 2 laga friendly match ke atas Curaçao. Saya ingat lagi 2-1 dan 1-0 kalau tidak silap. 2 kali perlawanan main di Indonesia, 2-2 menang. Kemudian lawan Argentina hanya kalah 2-0 kepada Argentina. Jadi banyak kejayaan-kejayaan sebenarnya yang dilakukan oleh Sinteyong semasa menjadi kepala pelatih ini. Dan sekarang ini masih lagi pun di kualifikasi Piala Dunia ini pun masih berjalan. Sinteyong telah membawa kemenangan 2-0 ke atas Arab Saudi. Dan hampir-hampir menang lawan Bahrain, bermain di Bahrain. Tetapi ditidakkan oleh wasit Ahmad Al-Kaf itu. Walaupun kalah kepada China bermain di China, tetapi masih dapat imbang dengan Australia main di GBK Indonesia. Saya sendiri ada di GBK pada masa itu, melihat sendiri perlawanan itu. Jadi banyak juga lah kejayaan-kejayaan Sinteyong ini. Apapun guys, kita kena move on ke depan. Apa yang sudah berlaku. Sekarang ini kita hanya memberi dukungan. Semoga Indonesia ini berjaya di bawah mana-mana pelatih pun untuk ke Piala Dunia nanti. Oke. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian komentar di ruang kolom di bawah secara positif dan berikan info-info yang terkini mungkin ada daripada kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Askalani Studio. Askalani Studio.